Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian yang berjudul Implementasi Media Proyeksi Gerak pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Alislah Johor Beti. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Media pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang memiliki peranan penting dalam proses pendidikan. Minat dan motivasi belajar siswa dapat ditumbuhkan dengan media pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran yang membosankan di dalam kelas juga dapat dihilangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Manfaat media yang terpenting adalah sebagai saluran untuk menyampaikan informasi secara verbalistik, juga merangsang perhatian dan mengaktifkan siswa. Dengan media pembelajaran juga pembahasan atau penjelasan yang disajikan oleh guru dapat mempunyai makna yang lebih jelas dan dipahami lebih mudah oleh siswa. Nah, juga metode pembelajaran dapat lebih bervariasi. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 5. Yang pertama yaitu apa pengertian dari media proyeksi gerak. Yang kedua yaitu apa saja bagaimana aplikasi media proyeksi gerak. Yang ketiga yaitu bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan media proyeksi gerak dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang keempat yaitu apa kendala yang dialami oleh pendidik dalam menggunakan media proyeksi gerak dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kelima yaitu apa kelebihan dari media proyeksi gerak. Nah, tujuannya juga ada 5. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari media proyeksi gerak. Yang kedua yaitu untuk mengetahui cara-cara menggunakan media proyeksi gerak. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan media proyeksi gerak dalam sejarah kebudayaan Islam. Yang keempat yaitu untuk mengetahui kendala yang dialami pendidik dalam menggunakan media proyeksi gerak dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kelima yaitu untuk mengetahui kelebihan dari media proyeksi gerak. Yang selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Nah, terbagi menjadi 2 yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis ini, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bahwa di MA Alislah Johor Beti dapat menggunakan media proyeksi gerak pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam sehingga mampu mencapai tujuan pembelajarannya itu sendiri. Nah, yang kedua itu kegunaan praktis. Nah, penelitian ini berguna bagi penulis khususnya sebagai pelajaran penting untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, secara umumnya bagi pembaca juga dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bagi MA Alislah Johor Beti. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian implementasi. Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Implementasi mengacu pada tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Yang kedua yaitu pengertian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Menurut Humalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sejarah kebudayaan Islam adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang meliputi atau yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, moral, hukum, dan kebiasaan lainnya yang terjadi pada masa Islam. Jadi, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam itu adalah proses memperoleh pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu yang meliputi pada masa Islam atau dipengaruhi oleh Islam. Yang selanjutnya yaitu pengertian media proyeksi gerak. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media proyeksi gerak adalah media yang memproyeksikan pesan melalui
alat yang dapat memproyeksikan pesan baik dalam bentuk video, film, ataupun gabungan secara keseluruhan dari media-media. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan metode. Nah, penelitian ini berusaha memaparkan suatu gejala atau keadaan secara sistematis sehingga subjek penelitian menjadi lebih jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembelajaran dengan menggunakan media proyeksi gerak. Sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Semua fakta, baik lisan maupun tulisan yang didapatkan dari data-data atau sumber-sumber data yang didapat dari partisipan diuraikan secara mendetail. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utamanya. Sedangkan sumber data tertulis, foto, catatan tertulis adalah sumber data tambahannya. Yang ketiga yaitu teknik dan instrumen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab pada penelitian kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara secara mendalam dan observasi lokasi di mana fenomena tersebut berlangsung. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul secara maksimal. Sedangkan informan yang diwawancarai adalah guru SKI itu sendiri. Nah, teknik observasi ialah mengunjungi lokasi yang dituju yaitu MA Alislah Cahurbeti. Sedangkan teknik dokumentasi berupa foto, dokumen, dan juga rekaman. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengelolaan dan analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh dirinya sendiri dan juga orang lain. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.